Iya kok, minasan. Welcome back again with Mr. G di sini. One Piece chapter 1075 akhirnya udah rilis minggu malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo. Without any long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Guys, judul chapter 1075 versi Manga Plusnya Live Fast Dead Game. Dari judul kali ini tema permainan kayaknya emang sengaja dipilih oleh Oda Sensei. Sebelum akhirnya kita semua bakalan dikasih lihat seperti apa puncak dari arc head ini bakalan berakhir. Permainan mematikan ini semakin menarik dengan kemunculan sosok misterius yang masih menjadi tanda tanya. Karena orang itu sepertinya orang dibalik semua keanehan yang terjadi pada Seraphim maupun Frontier Dome. So, gak berhenti di stasi doang kita dikasih kejutan tentang identitas aslinya. Namun guys, bakalan ada kejutan tambahan yang meramaikan permainan kematian di atas lab milik orang paling jenius di serial One Piece ini. Sementara itu di chapter 1075 juga masih kembali ngasih cover story Gear Double Six Perjalanan Tanpa Emosi yang sekarang udah sampai ke volume 31 dengan judul Menemui Gorose sebagai seorang ilmuwan jenius. Seperti pada judulnya, kita dikasih lihat bagaimana Dr. Vegapunk pada akhirnya bisa bertemu dengan kelima tetua Gorose, walaupun kalau di cover story-nya sendiri kita hanya dikasih lihat Gorose menggunakan gambaran siluet saja. Tapi seenggaknya hal ini berhubungan langsung sama apa yang udah dikatakan oleh Saturn yang mengaku ke Borsalino kalau dirinya sempat bertemu dengan Dr. Vegapunk sekali. Walau hal itu terjadi pada waktu yang sudah cukup lama. Kalau melihat dari bagaimana Dr. Vegapunk masih berada dalam organisasi Maps, tentu aja apa yang dikatakan oleh Saturn tentang pertemuan mereka yang sudah lama terjadi benar adanya. Dan emang sayangnya gak dikasih tahu secara merinci kapan sebenarnya pertemuan ini terjadi. Lalu untuk alasan apa juga orang sepenting Gorose mau bertemu dengan Dr. Vegapunk? Apakah ini semua ada hubungannya dengan tawaran pemerintahan dunia untuk membuat Dr. Vegapunk berada di pihak mereka, atau setidaknya membuat sesuatu sekaligus meneliti untuk mereka? Lalu sebagai timbal baliknya, mereka akan mendanai sekaligus memfasilitasi apapun yang Dr. Vegapunk inginkan. Kalau emang iya hal ini yang mereka bicarakan, rasanya gak aneh sampai tetua Gorose sendiri yang harus membujuk Dr. Vegapunk guys. Karena memang seberguna itulah Dr. Vegapunk kalau mereka bisa membawa orang paling jenius ke sisi mereka. And now masuk ke menu utamanya yang masih melanjutkan apa yang terjadi di chapter selanjutnya. Cuman sekarang fokus langsung membahas ke momen setelah ledakan terjadi dan terdengar di daerah Pythagoras berada. Di sana guys, Saka sendiri yang memantau semuanya melalui ruang monitor. Sebenarnya dia gak bisa memastikan apa yang sedang terjadi di sana. Maka dari itu Saka sendiri sempat meminta konfirmasi dari Pythagoras sendiri. Cuman tentu aja ya, karena ledakannya terjadi di area Pythagoras berada, makanya dia pun gak memberikan respon apa-apa. Walaupun nantinya kita ketahui kalau Pythagoras bakalan berhasil selamat, soalnya dia bisa keluar sesaat sebelum ledakan yang besar itu mengenainya. But bukan itu tentu yang menjadi pembahasan menarik di sini guys. Soalnya kita juga tahu kalau semua dinding musi yang memperlihatkan seluruh area di laboratorium, perlahan-lahan aja mereka tiba-tiba gak menampilkan apapun. Apalagi momen itu bersama dengan kemunculan sebuah bayangan yang dilihat oleh Saka. Walau sebenarnya momen-momen kayak gitu bisa aja nantinya dijadiin komedi oleh Oda Sensei. Kayak misal aja apa yang Saka anggap awalnya adalah bayangan, malah nantinya kita dikasih lihat kalau itu adalah Pythagoras yang terlempar misalnya ya waktu coba menyelamatkan diri. Atau malah mungkin aja bayangan itu gak ada hubungannya sama sosok misterius yang Saka duga. Tapi yang pasti di sini ya, Saka sendiri mengkonfirmasi dan bilang ke Luffy kalau ada seseorang bersama mereka di laboratorium ini. Kejanggalan pertama sebenarnya dimulai saat tiba-tiba aja pelindung Frontier Dome terjadi kerusakan, lalu sekarang disusul sama Seraphim yang tiba-tiba aja gak bisa menuruti perintah dari para cloningan Dr. Vegapunk. Padahal terakhir orang yang memerintah mereka adalah Edison dan dia menyuruh para Seraphim untuk berhenti melakukan operasi. Tapi apa yang sekarang terjadi malah hal sebaliknya, di mana Seraphim bisa masuk dengan bebas dan menyerang siapapun yang ada di sana. Ada sedikit clue yang bisa kita gunakan sebenarnya buat mengungkap siapa sebenarnya sosok misterius yang bisa kita panggil aja dia sebagai pengkhianat. Soalnya kalau dilihat dari bagaimana Seraphim gak menuruti cloningan Dr. Vegapunk, berarti salah satu cluenya ada di otoritas perintah Seraphim. Dimana seperti yang kita ketahui, kalau diurutin dari yang paling bawah, orang yang memegang chip otoritas bisa memerintah Seraphim. Yang terbawah ada CP0, lalu yang selanjutnya ada Sentomaru, sedangkan di atas Sentomaru sendiri hanya ada dua orang yang lebih tinggi. Yang pertama ada Dr. Vegapunk, kemudian disusul sama Gorose sebagai pemilik otoritas perintah yang paling tinggi guys.
Simpelnya, kemungkinan pertama ya, berarti bisa aja ya, Saint Saturn udah tiba di Pulau Ekea dan dia udah memberikan perintah ke para Seraphim untuk menghabisi siapapun yang berada di atas lab. Makanya hal itu bisa menjelaskan mengapa para Seraphim gak menuruti perintah dari cloningan Dr. Vegapunk. Tapi satu kelemahan dari kemungkinan ini sebenarnya ada hubungannya dengan Frontier Dome yang harusnya bisa menjadi pelindung sekaligus keamanan yang dipegang oleh Dr. Vegapunk dan cloningannya. Sehingga agak aneh rasanya kalau tiba-tiba aja orang misterius di balik penyuruh Seraphim ini bukan orang yang sama dengan orang menyabotase Frontier Dome yang ada. Makanya kalau kita masuk ke kemungkinan kedua, ada Dr. Vegapunk yang asli yang mana tentu mungkin dia jauh lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan cloningannya aja yang bisa kita bilang tier 1 dari Dr. Vegapunk yang asli. Tapi kalau emang bener Dr. Vegapunk sosok di balik semua ini, untuk alasan apa sebenarnya Dr. Vegapunk melakukan hal ini guys? Lalu kalau Mr. K gak salah kondisinya ya, sekarang juga Dr. Vegapunk harusnya menjadi bayi. Ya karena kita ingatkan bagaimana Bonnie sendiri merubah Dr. Vegapunk menjadi kecil. Sesaat sebelum akhirnya kita dikasih tahu kalau sang ilmuwan jenis itu menghilang tanpa jejak. Nah terakhir ya, kemungkinan yang masih bisa terjadi juga tentunya salah satu satelit atau cloningan Dr. Vegapunk lah yang menjadi pengkhianat itu sendiri. Dan kalau emang hal itu berasal dari cloningan Dr. Vegapunk, maka harusnya Edison lah orang yang menjadi pengkhianat di sini guys. Pasalnya seperti yang pernah dijelasin oleh Stacy, kalau sebenarnya perintah yang dikasih ke Seraphim itu gak bisa tumpang tindih terjadi pada otoritas yang sama. Makanya hal itu juga menjadi alasan mengapa Stacy gak bisa menghentikan para Seraphim. Soalnya Lucy udah terlebih dahulu memberikan perintah. Secara Stacy sama Lucy berada di satu derajat perintah yang sama. Makanya Stacy pun gak bisa memberikan perintah kepada para Seraphim. Hal itu juga sebenarnya yang coba dilakukan oleh York, dimana dia mencoba mengingatkan Seraphim Snack kalau bukankah Edison udah memberikan mereka perintah untuk berhenti. Di sana York berkata seperti itu. Soalnya kalaupun kita anggap York atau cloningan Dr. Vegapunk yang lain mencoba memberikan perintah, hal itu tentu gak bakal didengar secara cloningan terakhir yang memberikan mereka perintah ialah Edison seorang. Atau kalau hal ini mungkin salah, masih ada kemungkinan terakhir lah, mungkin aja Dr. Vegapunk memiliki orang lain yang belum kita ketahui. Kayak misal aja cloningan nomor 0 yang belum diperlihatkan ke kita semua. Atau mungkin ada orang baru lain. Ya semua itu kayaknya masih bisa menjadi kemungkinan yang terjadi ke depannya. Well kita tahu kan Oda Sensei sendiri terkadang gak bisa diprediksi. Dan ngelihat bagaimana para Seraphim saat ini kondisinya udah mulai menyerang, permainan kematian di lab PES rasanya udah bisa kita bilang resmi dimulai. Bakalan kayak gimana kira-kira pertarungan antara Seraphim dengan kru topi jerami ini guys? Apalagi kondisinya kayak Our Bakasenjo dan Zoro aja, mereka layaknya memiliki dua beban lain. Soalnya Kaku dan Lucy yang posisinya di borgol, saat ini mereka berarti gak bisa menghindar dan bergantung pada diri mereka sendiri. Apalagi Seraphim juga ternyata mengincar para anggota CP0, yang mana Luffy sama Zoro gak mungkin meninggalkan mereka berdua. Bahkan Zoro sendiri aja bilang kalau dia gak mau ngebiarin mereka mati di posisi kayak gitu. So Zoro sama Luffy tentu bisa dibilang memiliki beban saat bertarung dengan S-Bear dan S-Hulk. Palau lucunya sebenarnya Lucy udah menawarkan diri untuk bekerja sama, tapi baik Zoro dan Luffy malah memberikan ekspresi jijik waktu ngedengar hal itu. Ya ini wajar sih, ini karena kejadian di Enies Lobby dan Water 7 tentunya. Emang paling bisa Oda Sensei bikin momen komedi di tengah-tengah momen yang harusnya sangat serius. Ya kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten react One Piece chapter terbaru guys. So see you next time. Adios segera Milo, stay safe everyone. Salam.